Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik, itu bukan orang baru. Semenjak berdiri EPI itu saya sudah melawan. Boleh tanyakan sama orang. Bagi saya itu, Rizik itu bukan Islami. Dan dia menghina Nabi. Kita kembali ke konteks boleh? Entar dulu, saya mau bicara konteksnya. Nanti kembali ke konteks itu. Jadi gerakan ini gerakan bukan Islami. Lah, diturunkan oleh Bahar ini. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra. Kali ini kita akan berbicara tentang salah seorang Habib ya, yang banyak netizen menduga bahwa Habib ini adalah antitesa dari Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab. Beliau adalah Habib Kribo. Habib Kribo ini adalah seorang yang baru muncul ya, yang kemudian menyatakan diri sebagai seorang habaib. Dan kemudian yang menarik dari Habib Kribo ini adalah banyak sekali statement-statement dari beliau yang kemudian menjadi kontroversi di ruang-ruang publik. Beliau bahkan diundang di podcast-podcast, salah satunya podcast Deddy Kobuser, dan kemudian diundang juga di stasiun televisi. Ya, tetapi teman-teman semua, di konten kali ini saya tidak ingin membicarakan atau mengadu Habib Kribo ini dengan pihak dari Habib Bahar bin Smith atau Habib Rizik Syihab. Di konten kali ini, saya ingin coba melihat adanya isu ini atau peristiwa ini, kemudian dikaitkan dengan bagaimana sebaiknya kita hidup di dalam negara demokrasi. Sebelum kita lanjut dan membicarakan berkaitan dengan Habib Kribo ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menonton satu penggalan video yang di situ ada Habib Kribo, Bang Egy Sujana, dan Babe Haikal yang diundang di salah satu stasiun televisi membicarakan berkaitan dengan penetapan tersangka kepada Habib Bahar bin Smith ya. Nah, teman-teman bisa nonton dulu videonya. Kalau ketua EPI itu bukan dipimpin oleh Rizik Syihab, tidak ada orang yang ngikutin dan tidak ada Habib yang mendukung. Ini munafik. Lah, gerakan Bahar ini sudah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Caci maki di tudingan Anda keras, harus ada bukti nih Habib Zain. Loh, ini kan itu di masjid. Terjadilah ini Bahar. Kalau saya bilang Bahar ini apa? Dari kemarin harus ditangkap. Tadi mengatakan pengacaranya, kok yang lain nggak ditangkap? Itu Denny Sirgar. Dia perorangan. Kalau Bahar ini apa? Ingin menggerakkan massa. Ini bahaya. Ini orang-orang awam ikut dia. Jadi tidak salah. Harusnya bagi saya itu kemarin, waktu dia melecehkan TNI itu, Bahar itu tangkap. Haikal tanggapannya, pengaruh Bahar bin Smith yang diwaspadai, yang dikhawatirkan oleh Habib Zain tadi. Begini, kita punya lembaga yang sangat terhormat, namanya Majelis Ulama Indonesia. Ya, sejak kapan kita ini menghakimi orang di meja, mengatakan si A salah, si B nggak benar, si B sesat? Sejak kapan? Kalau saya berprinsip, kalau ternyata ada seorang penceramah yang bahasanya kurang pas begini, harusnya bukan sebuah proses penangkapan lebih dulu. Dialog. Sejak kapan kita ini kehilangan kesempatan untuk dialog? Karena ada pembiaran. Pak Hasan sebentar. Sebentar. Dialog ini akan menyelesaikan semua masalah. Dialog akan menghilangkan kecurigaan. Yang Habib Zain katakan juga mengandung unsur kecurigaan, bahkan mengandung unsur tuduhan. Kenapa nggak duduk dialog, meskipun ada unsur difasilitasi oleh MUI sebagai fasilitator? Andai kata apa yang dikatakan Habib Bahar itu kemarin salah, kemudian ada masalah dengan Pak Dudung, lalu didudukan dengan MUI, cantik sekali. Nah, teman-teman semua, setelah saya lihat videonya, ada satu poin penting ya yang kemudian saya rasa perlu untuk kita bicarakan di konten kali ini, yakni berkaitan dengan statement dari Babe Haikal yang menyarankan apabila memang ada terjadi miskomunikasi, terjadi pernyataan-pernyataan yang kontroversial dari habaib, ulama, atau ya pihak manapun yang mengatasnamakan agama, maka itu harus diselesaikan melalui cara-cara dialog, cara-cara kekeluargaan, atau cara-cara musyawarah. Ini menarik untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena statement yang disampaikan oleh Babe Haikal ini adalah sesuatu hal yang sangat urgen, sangat penting, dan menjadi tradisi yang diwariskan oleh pendiri bangsa kita. Memang musyawarah itu adalah sesuatu hal yang paling penting dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekarang berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di ruang-ruang publik kita. Kita hari ini ketika terjadi masalah, kita langsung berpikir bagaimana
orang yang membuat masalah tersebut, misalkan statement-statement yang kontroversial, itu langsung kita jerumuskan ke penjara. Atau ada orang yang punya pandangan yang berbeda dengan kita, atau selisih pandangan saja, atau mengkritisi kekuasaan tetapi agak sedikit nakal dalam memberikan kritik, itu langsung kita laporkan kepada pihak kepolisian. Nah, ini menurut saya sebuah kemunduran ya, ketika kita melihat dalam upaya kita bagaimana merawat demokrasi. Karena teman-teman semua tentunya cara-cara kekeluargaan, musyawarah itu harus kita kedepankan. Apalagi ada adigium di dalam hukum, ultimum remedium, di mana upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Di mana setiap penegak hukum atau masyarakat siapapun ya, ketika melihat suatu peristiwa hukum, maka kita harus mengedepankan cara-cara kekeluargaan, penyelesaian masalah di luar dari pengadilan, atau cara-cara non-litigasi. Nah, sekarang kita seakan-akan tergesa-gesa. Publik Indonesia seakan ketika melihat suatu persoalan yang terjadi di ruang-ruang publik, kita tergesa-gesa untuk melihat ya, orang tersebut diringkus polisi, diborgol oleh polisi. Tidak ada keharmonisan dalam berwarga negara. Kita seakan-akan senang sekali gitu loh ketika melihat saudara senegara kita, sebangsa kita itu dimasukkan ke dalam jeruji besi, dimasukkan ke dalam penjara. Padahal bagaimanapun, apalagi sesama Islam misalkan, cara-cara yang kita rasa itu etis, cara-cara yang kita rasa mampu semakin menguatkan rasa persaudaraan itu harus kita lewati, harus kita tempuh. Karena teman-teman semua, saya percaya satu prinsip ya, dimana ketika kita menyelesaikan masalah melalui pengadilan, itu akan memunculkan masalah baru. Yang artinya, penyelesaian masalah secara hukum itu tidak serta-merta mampu memberikan rasa keadilan, tidak serta-merta mampu menyelesaikan masalah itu, karena akan ada emosi di situ, karena akan ada sentimen antara para pihak yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita cermati dan kita pikirkan ketika kita melihat setiap persoalan. Bukan hanya miskomunikasi, ya, pernyataan-pernyataan kontroversi yang dikeluarkan oleh habaib ya, para penceramah, tetapi juga ketika ada orang yang memberikan kritik kepada kekuasaan, orang yang memberikan masukan yang agak sedikit nakal seperti yang saya sampaikan di awal tadi kepada pemerintah, maka juga rasa-rasanya tidak elok kita langsung proses secara hukum ya. Ada medium duduk bersama, dialog yang harusnya kita kedepankan. Kemudian teman-teman semua, selanjutnya yang ini saya juga bicarakan ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang semacam ini di ruang-ruang publik kita. Saya teringat satu opini yang muncul beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Yakni opini seperti ini. Ketika pemerintah gagal memberikan kesejahteraan, memberikan rasa keadilan kepada rakyatnya, maka isu-isu yang sifatnya keagamaan, kesukuan, ras itu dibakar dan digoreng di Republik ini. Kenapa saya sampai menyampaikan hal yang seperti ini? Karena ya kita bisa perhatikan ya, ketika isu-isu keagamaan, ya, isu-isu yang sifatnya intoleransi dan lain sebagainya atau radikalisme itu digoreng dan muncul di ruang-ruang publik kita, itu bersamaan dengan peristiwa-peristiwa besar. Ya, misalkan ketika sekarang ya, yang baru-baru aja lah, misalkan kita bicara tentang pemindahan ibu kota. Sekarang kan, atau beberapa waktu yang lalu, ada pengesahan undang-undang ibu kota baru yang hanya diselesaikan dalam waktu belasan jam di negara kita ini. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa, fenomenal, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tetapi seakan-akan pembicaraan berkaitan dengan ibu kota, pro kontra ibu kota seakan-akan hilang dari permukaan ketika Habib Kribo muncul, ketika isu-isu keagamaan itu naik di permukaan. Ya, kemudian ya banyak sekali trending atau banyak sekali yang membicarakan berkaitan dengan ya penghapusan atau 0% presidential threshold, ambang batas pencalonan presiden, itu sedang hangat-hangatnya beberapa waktu yang lalu. Akhirnya kemudian orang dialihkan fokusnya dan kemudian berdebat dan berbicara tentang Habib Kribo, Habib Bahar bin Smith, dan Habib Rizik Syihab. Ini adalah sesuatu hal yang dicurigai oleh publik kita. Jangan sampai munculnya isu-isu keagamaan, munculnya isu-isu yang sifatnya radikalisme, intoleransi, kesukuan, ras, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya untuk mengalihkan fokus publik.
Ya, di mana kita tidak melihat sesuatu hal yang sifatnya substantif, misalkan berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan anggaran negara, atau berkaitan dengan penentuan leader kita di masa depan. Tetapi kita kemudian dibentrokkan dengan suatu peristiwa yang padahal dulu sudah selesai. Masalah ini kan harusnya bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan seperti yang saya sampaikan. Nah, ini menjadi suatu rentetan menurut saya yang harusnya sama-sama kita perhatikan. Karena tentunya kita tidak boleh kemudian tereduksi fokus kita atau dialihkan fokus kita karena perdebatan masalah keyakinan, tetapi kita luput dari satu peristiwa besar, ya, rencana besar, rencana pemindahan ibu kota, sesuatu yang sifatnya substantif, yakni presidential threshold, 0% pencalonan presiden. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harusnya terus kita dorong di ruang-ruang publik dan kita terbiasa untuk membicarakan ini. Dan pada akhirnya, saya ingin sampaikan bahwa memang kita dalam kehidupan bernegara ini jangan tergesa-gesa untuk langsung menjustifikasi A, B, dan C itu adalah pihak yang salah. Kemudian juga kita jangan tergesa-gesa untuk melihat setiap persoalan langsung berujung pada meja hijau. Kemudian selanjutnya kita, anak muda Indonesia, masyarakat Indonesia juga harus cerdas dalam melihat soal. Jangan sampai kita dibentrokkan pada persoalan-persoalan yang sifatnya keagamaan, ras, dan kesukuan, tetapi kita luput pada hal-hal yang sifatnya substantif. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan presidential threshold dan pemindahan ibu kota.